keputusan yang dilakukan perempuan ini sangat penting karena secara kodrat kan perempuan dan laki-laki ini berbeda. Jadi perempuan yang paling mengetahui kebutuhannya. Tetapi ketika kebutuhan perempuan kemudian disuarakan oleh laki-laki yang tidak memahami basis kodratnya, itu akan membuat banyak kerugian di pihak perempuannya. Misalnya dari pengambilan keputusan ketika perempuan harus melawan narasi yang bersifat patriarkat tetapi dibungkus oleh narasi agama. Misalnya bahwa jalan menuju ke surga itu di bawah kaki suami gitu ya. Kemudian bahwa istri yang berbakti itu akan membawa mereka ke surga. Nah, sehingga ketika tidak terjadi kesepakatan antara pengambilan keputusan laki-laki dan perempuan, seringkali dogma itu mematahkan kemampuan berpikir kritis perempuan, sehingga lebih baik daripada ribut, akhirnya mengambil jalan untuk diam, atau lebih baik menurut apa yang dikatakan oleh pihak suami. Gitu. Ya, memang problem terbesar perempuan sepanjang sejarah manusia itu adalah budaya patriarkat ya. Jadi sebetulnya yang sering disalahfahami oleh laki-laki adalah yang dilawan perempuan itu bukan melawan laki-laki. Makanya sering terjadi miskonsepsi terhadap konsep feminis. Sebetulnya yang dilawan perempuan adalah melawan budaya patriarki yang kemudian membuat laki-laki mendominasi di semua hal, akses pendidikan, ekonomi, pengambilan keputusan dari mulai rumah tangga, pengambilan keputusan terutama di ruang publik gitu. Misalnya narasi agama. Jadi itu yang membuat perempuan banyak terugikan karena budaya patriarki ini banyak dibuat tafsir oleh pihak laki-laki sehingga tafsir-tafsir yang terkait dengan keadilan gender ini masih kurang voice-nya gitu ya, melawan si narasi yang belum berkeadilan gender itu, sehingga itu tidak heran kenapa suara perempuan menjadi voiceless selama ini. Ya, kalau ngelihat angka misalnya putus sekolah gitu, itu pasti lebih banyak di pihak perempuan ya. Terutama misalnya perempuan-perempuan di provinsi-provinsi di Indonesia ini mengalami perkawinan di bawah umur gitu ya. Terus kawin kontrak, kawin siri gitu ya. Yang ini membuat dampak dari pandemi ini membuat mereka semakin kehilangan pencarian. Dan selama ini perempuan-perempuan ini tergantung kepada mata pencaharian yang dilakukan oleh pihak pria, sehingga mereka mengalami double effort dan lebih banyak kerugian yang mereka hadapi ya. Misalnya kalau di PHK, pilihan paling cepat adalah mem-PHK perempuan dibanding pihak laki-laki. Karena misalnya dianggap kalau mempekerjakan perempuan itu lebih rugi ya. Misalnya ada cuti menstruasi, cuti hamil, cuti melahirkan gitu. Ya. Saya banyak melihat bahwa dampak dari budaya patriarki ini itu membuat semua kebanyakan perempuan jadi saling sikut antara perempuan. Jadi menurut saya solusi terbaik adalah kita harus menggerakkan gak hanya kampanye tapi juga tindakan woman supporting woman gitu ya. Karena seringkali banyak perempuan menghakimi moral perempuan atau menghakimi menjegal karir perempuan oleh sesama perempuan sendiri karena perempuan tersebut ingin diakui di dunia laki-laki. Nah, ini sebetulnya yang harus menyadarkan bahwa kita semua korban dari budaya patriarki. Bukan hanya perempuan aja sebenarnya jadi korban patriarki, laki-laki juga sama sebetulnya menjadi korban dari konsep maskulinitas yang diagungkan di budaya patriarki.